Rahasia Madangkara. Celaka. Utusan dari Majapahit itu Brahma. Apa? Brahma? Iya. Tadi aku mendengar penjelasan Sultan bahwa utusan itu bernama Satria. Nah, siapa lagi kalau bukan Satria Madangkara alias Brahma Kumbara? Kenapa bisa jadi begitu? Aku rasa setelah dia bentrok dengan aku di Pagaruyung, dia lantas pulang ke Madangkara. Tapi karena tertarik oleh perang saudara yang sedang berkecamuk di Majapahit, maka dia mampir ke sana. Setelah itu, dia menawarkan jasa untuk menjadi utusan, menyampaikan surat dari Prabu Wikramawardhana kepada Sultan Megat Iskandar Shah. Lalu apa maksudnya dia mengajukan diri untuk menjadi utusan? Apakah dia mengetahui bahwa kita berada di sini? Itulah yang aku tidak mengerti. Sebab dia jelas tidak akan tahu kita berada di sini. Lalu, bagaimana sikap kita? Ya, sebenarnya kita bisa menyembunyikan diri. Tapi karena Brahma sudah tahu kita berada di sini, masalahnya jadi lain. Brahma tahu kita ada di sini? Sultan sendiri yang mengatakannya kepada Brahma. Sebab Sultan sama sekali tidak tahu ada hubungan apa antara kita dengan Brahma. Apakah Kanyari tidak memberikan keterangan apa-apa kepada Sultan? Sebab Kanyari pernah bentrok dengan Brahma di perairan Palembang Jambi ketika dia masih jadi bajak laut. Sudah, dan Sultan semakin merasa gentar terhadap Brahma. Mendengar laporan Kanyari yang mengatakan bahwa Brahma seorang tokoh yang amat sakti. Jangan-jangan Sultan akan membatalkan tuntutannya terhadap Palembang. Ya, aku rasa begitu. Sebab Kanyari pun berkata terus terang kepadaku bahwa dia amat takut kepada Brahma dan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan penyerbuan ke Palembang. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi saja, Lasmini. Sebab sangat tipis harapan bagi kita untuk bisa menundukkan Brahma. Jangan tergesa-gesa. Tunggu dulu keputusan Sultan. Kalian tidak perlu meninggalkan Malaka. Brahma? Apa kabar, Lasmini, Jamali? Brahma ada di atas genteng rumah kita. Kita menyerah saja. Aku tidak mau bertarung dengan dia. Brahma, kau hebat. Kemana aku lari, kau selalu hadir. Turunlah dan tangkaplah aku. Kenapa kau terus-terusan mengejar aku? Bukankah istrimu dan kedua orang saudaramu sudah kau temukan? Aku hanya ingin menyatakan kekagumanku kepadamu. Kau amat pandai. Begitu cepat mendapat kepercayaan dari Sultan Malaka. Itu bukan urusanku. Kalau Sultan Malaka suka kepadaku, itu urusan dia. Yang jelas aku suka tinggal di Malaka ini. Dan aku tidak mau diganggu terus oleh kamu. Aku tidak ingin mengganggumu. Yang aku minta, kalau kau ingin menetap di sini, hendaknya berbakti dengan baik. Sebab Sultan Megat Iskandar Shah sedang bersungguh-sungguh dengan itikat yang baik membangun Malaka. Jadi jangan kau kacaukan dengan ulahmu yang dapat merugikan pembangunan Malaka. Apa pedulimu? Kita tidak punya hubungan apa-apa. Kau tidak berhak mengatur aku. Kau harus berjanji untuk berbuat baik. Kalau tidak, kau akan aku tangkap. Lalu aku bawa ke Majapahit. Sekian. Aku tidak takut sama kamu. Biarpun kamu sakti, aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku bunuh kau. Ku bunuh. Kenapa berteriak-teriak? Brahma tiba-tiba sudah ada di dekat Lasmini. Tadi aku lihat dia berkelebat meninggalkan tempat ini. Melesat jauh melewati rumah itu. Tapi sekarang tiba-tiba sudah berada di samping Lasmini. Benar-benar dia seorang tokoh yang sakti. Secepat kilat bisa berada di mana-mana. Kau ada di dekat aku. Kenapa tadi kau berteriak-teriak, Lasmini? Bukankah tadi kau sudah pergi jauh? Siapa bilang? Dari tadi aku berada di sini. Kau mau memamerkan kesaktianmu. Sombong. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Katanya kau tidak takut kepadaku. Nah, lepaskan tanganmu dari cengkeraman tanganku.
Kenapa aku jadi lemas? Oh, tenagaku hilang. Aku jadi lemas. Oh, keparat. Kau Brahma mempergunakan ilmu setan. Kau menyedot tenagaku. Katanya kau punya ilmu sihir. Ayo, pergunakan ilmu sihir itu. Atau kau mau menghilang? Silakan, menghilanglah. Aku tidak berdaya. Aku lemah sekali. Aku menjadi lumpuh. Bunuhlah aku. Kau kejam. Bunuhlah aku. Sudahlah, Satria Madangkara. Lepaskan dia. Ayo, Sultan. Sultan. Lasmini, Jamali, aku sudah tahu semuanya. Siapa kalian berdua dan siapa Satria Madangkara. Marilah kita ke istana. Di sana kita bisa berhadap-hadapan, berhandai-handai sambil minum-minum dan makan-makan. Sudahlah, Lasmini. Aku sudah mendengar penjelasan Satria Madangkara ini tentang siapa diri kalian yang sebenarnya. Aku tidak akan marah atau kecewa. Malah sebaliknya, aku merasa gembira. Sebab, walau bagaimanapun juga, sepak terjang kalian sama dengan aku. Pengembara, petualang, tukang berkelahi, dan sebagainya. Wah, tapi saya jadi petualang karena dikejar-kejar oleh Brahma. Sebelumnya, saya orang yang betah tinggal di rumah. Sama sekali bukan petualang. Bagaimana Satria Madangkara? Oh. Saya mengejar-kejar Lasmini karena dia menculik istri saya. Tidak, aku tidak membawa istrimu. Waktu itu memang aku tidak tahu kalau kau sebenarnya tidak membawa lari istriku. Jadi aku mengejar-ngejar kamu. Lalu kenapa sekarang aku masih diganggu? Bahkan mau dibawa ke Majapahit. Itu kalau kau di sini membuat tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan kerajaan Malaka. Tanyakan sendiri kepada Sultan. Apakah aku pernah melakukan perbuatan yang buruk? Aku sudah menanyakannya. Dan kau memang baik. Lasmini, setelah aku pikir masak-masak, memang tidak ada gunanya aku menuntut hak atas Palembang. Jadi Sultan menarik tuntutan? Iya, aku membatalkan tuntutan. Aku mengerti kau tentu kecewa. Sebab aku pernah berjanji kepadamu untuk memberikan suatu jabatan yang tinggi, yaitu sebagai penguasa Palembang. Sehingga kau dengan penuh semangat dan gairah mempersiapkan sebuah pasukan perang yang besar dan kuat. Tapi sebaliknya, aku juga minta pengertianmu bahwa untuk apa aku merepotkan diri dengan melibatkan diri pada bahaya yang akan berbuntut panjang. Sedangkan aku sedang memusatkan perhatian pada pembangunan. Ya, saya mengerti. Nah, ayo. Sambil ngobrol, dimakan hidangannya. Terima kasih, Sultan yang mulia. Lasmini, aku akan ikut dengan Brahma pulang ke Majapahit. Sana, pulanglah. Kau ini Lasmini, masih saja dendam kepada Brahma. Dendamku sudah pupus. Lalu kenapa masih benci kepada Brahma? Tidak, aku tidak benci sama dia. Lalu kenapa sikapmu tidak bisa ramah tamah kepada Brahma? Aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa merasa suka kepada Brahma. Lasmini,
kau terjerumus kepada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Artinya, karena kau tidak mau mendekati Brahma, maka kau tidak kenal siapa Brahma. Aku yakin, kalau kau mengenal Brahma lebih dekat lagi, maka kau akan menaruh hormat kepadanya, sekaligus menyukai sifat-sifatnya. Aku tidak mau mendekati dia. Biarlah aku tidak kenal dengan dia. Tidak apa-apa. Toh aku akan menetap untuk selama-lamanya di Malaka. Kalau begitu, selamat tinggal Lasmini. Jamali, kau bersungguh-sungguh akan pulang ke Majapahit? Mungkin aku ditakdirkan untuk tidak menjadi seorang yang gemar merantau, sehingga aku merasa rindu kepada kampung halamanku di Majapahit. Di Majapahit, banyak guru-guru yang pandai. Aku ingin memperdalam ilmu ketatanegaraan. Aku ingin mengabdi di keraton Majapahit. Jamali, aku agak malu mengatakannya. Loh, apa maksudmu Lasmini? Kok pakai malu segala? Seperti baru kenal saja. Dulu kau pernah berkata bahwa kau mengikuti aku karena kau mencintai aku. Tapi sekarang hatimu begitu mantap akan pulang kembali ke Majapahit. Begitu cepatnya kau berubah. Sekaligus begitu cepat sekali cintamu kepadaku sirna, hilang lenyap dari hatimu. Terus terang Lasmini, benih cinta di hatiku masih ada. Masih? Jadi benarlah cintamu sudah terkikis, alias sudah luntur? Ya, katakanlah begitu. Hebat. Dulu kau yang begitu menggebu-gebu, sekarang dapat mengikis cintamu. Itu semua dikarenakan kau sendiri Lasmini. Aku? Ya, sepak terjangmu, tutur katamu, peri polahmu, semuanya membuat cintaku kepadamu menjadi terkikis. Kenapa begitu? Ya, sebab semuanya itu membuat aku harus merenungkan dengan masak. Apakah aku pantas menjadi pendampingmu dalam arti yang sebenarnya? Maka aku lantas mengambil kesimpulan bahwa aku bukan laki-laki untukmu. Begitu pula kau bukan wanita untukku. Lasmini, kenapa kau menjadi sedih? Bukankah kau sama sekali tidak mencintai aku, bukan? Ya, cinta mungkin tidak. Tapi setidaknya aku akan kehilangan seorang teman yang baik. Di sini kau punya banyak teman, bukan? Rakyat Malaka, dari rakyat jelata sampai sultan, senang kepadamu. Nah, kurasa tidak ada masalah, bukan? Ya, selamat jalan, Jamali. Selamat jalan, Lasmini. Semoga di tanah Malaka ini, kau mendapatkan apa yang kau idam-idamkan. Berat meninggalkan Lasmini, Jamali. Walau bagaimana, perempuan itu merupakan perempuan pertama yang mendapatkan tempat di hatiku. Selain itu, Lasmini merupakan perempuan yang penuh teka-teki bagiku. Maksudmu? Lasmini cepat bergairah dan cepat padam. Dalam segala hal, dia selalu begitu. Sebagai contoh, semangatnya tinggi sekali mempelajari ilmu sihir karena ingin mengalahkanmu. Tetapi ketika buku ilmu sihir itu direbut oleh kamu, dia tidak lantas membabi buta. Dan sampai sekarang, sama sekali tidak pernah berlatih ilmu sihir lagi. Seakan-akan ilmu sihir yang pernah dia buru dengan keras hanyalah sebuah ilmu yang tidak berarti apa-apa. Iya, dia memang perempuan yang cepat berubah. Jiwanya terus-menerus bergelora, ingin sesuatu yang baru dari saat ke saat. Dan seringkali meninggalkan pekerjaan yang belum selesai karena keburu tertarik oleh pekerjaan lain yang menarik hatinya. Iya, benar.
Apa yang akan kau kerjakan di Majapahit? Pertama-tama akan menengok Padepokan Bukit Kalam, tempat Lasmini mendidik murid-muridnya. Setelah itu mengabdi ke keraton dengan jalan belajar ilmu tata negara kepada Tumenggung Keranda, guru besar ahli tata negara. Bagus. Aku lihat kau memang tidak berbakat untuk menjadi seorang tokoh yang memiliki ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Kau lebih berbakat menjadi abdi keraton sebagai ahli tata negara. Iya, mudah-mudahan aku bisa. Hei, lihat. Di atas permukaan laut itu ada yang meluncur. Cepat sekali. Hah? Lasmini? Kau yakin itu Lasmini? Aku tahu benar. Lasmini sangat ahli meluncur di permukaan air dengan mempergunakan sepotong papan kecil. Hebat. Tapi, apa maksudnya dia meluncur seperti itu, menghalang-halangi kapal layar kita ini? Dia sedang frustasi. Hah? Frustrasi? Iya. Semua angan-angannya tidak terkabul. Akhirnya dia frustrasi. Biarkan saja. Kita lihat apa yang akan diperbuatnya. Rama, lihat. Dia meluncur, berputar-putar, berkeliling. Wah, mengitari kapal kita. Ayo, kita goda. Digoda? Iya, kita pura-pura tidak melihat dia. Iya. Dia berbuat seperti itu ingin diperhatikan oleh kita. Jadi kita pura-pura tidak melihat. Iya, baik Rama. Jamali, kau sudah menyuruh juru masak supaya secepatnya menyiapkan makan siang? Sudah. Tapi katanya tidak ada ikan. Kenapa? Ikannya habis. Yang ada hanya sayur-sayuran. Kalau begitu kita harus mancing ikan untuk makan siang. Iya, benar Brahma. Ayo, kita ambil pancing. Ayo. Mana dia? Tuh, di Burita. Jangan ditengok. Biarkan saja. Kita asik terus mancing. Iya. Nah, dia datang meluncur ke arah kita. Iya. Jangan dilihat. Terus saja mancing. Lihat terus ke air. Iya. Aduh, pancingku ditarik oleh Lasmini. Oh, pancingku juga ditarik. Wah, bagaimana ini? Lepaskan. Jangan ditahan. Lepaskan saja pancing-pancing kita ini. Iya. Jamali, pancingku lepas, jatuh ke laut. Aku juga. Wah, pancingku lepas. Mungkin pancing kita dimakan ikan hiu, Bukan, ikan paus, lumba-lumba, ikan pari, cumi-cumi. gurita. Ya! Tidak lucu! Tidak lucu! Tidak lucu! Jamali, Brahma, jangan berlagak pilon. Tidak mungkin kalian tidak melihat aku. Ini, pancing kalian. Ayo, mancing lagi sana. Ayo, mancing. Aku dorong kalian ke laut. Loh, kenapa kau jadi marah-marah, Lasmini? Tidak tahu. Hei, Lasmini, kau mau kemana? Makan. Hah? Makan? Makan? Benar-benar perempuan sinting.
Tadi marah-marah, sekarang minta makan. Mungkin dia lapar, Brahma, karena terlalu lama bermain-main dengan papan luncur di laut. Biarkan saja. Dia makan sampai kenyang. Nanti juga akan mendatangi kita. Iya. Lasmini, kenapa kau mengikuti kami? Aku cuma ingin jalan-jalan. Jalan-jalan? Di Malaka bosan. Sudahlah Lasmini, pulang saja bersama aku ke Majapahit. Bagaimana nanti saja? Kok bagaimana nanti? Iya, kalau di tengah perjalanan ada yang lebih menarik, aku akan berhenti berlayar. Brahma mana? Sedang tidur. Kebetulan. Kok kebetulan? Apa maksudmu? Ku bunuh dia. Hah? Lasmini? Diam kau. Tidak. Jangan ganggu Brahma. Aduh. Lasmini pergi ke kamar Brahma. Bahaya. Aku harus mencegahnya. Bagus. Dia sedang tidur. Ku bunuh dia. Hah? Oh, tembus. Perut Brahma tembus oleh pedangku. Oh, dia mati. Lasmini, kau biadab. Kau licik. Membunuh Brahma ketika dia sedang tidur. Perut Brahma robek. Darah muncrat dan mengalir membasahi tempat tidur. Benar-benar kau wanita yang paling kejam, Lasmini. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku menusukkan pedang karena aku yakin dia bakal bisa berkelit. Bahkan badannya tidak akan tembus. Tapi ternyata Brahma tidak kebal. Kau pembunuh, Lasmini. Brahma,